Sanji, Sans, Super Friends, juga Stromy. Ya. Ini bakal menjadi satu pertarungan rematch. Sanji pernah berkata melawan Sans seperti biasa saja. Tidak ada apa-apanya. Kali ini akan menjadi pembuktian tentunya. Tapi sebenarnya ya, kalau kita ngelihat secara objektif nih, gak subjektif ya, objektif. Sanji ya apa kurang Sanji? Ya. Coba sebutin. Menurut gue untuk sekarang belum ada. Untuk performa dia di MSC ya. Tapi ya balik lagi, nggak ada kekurangan bukan berarti nggak bakal bisa kalah. Ini tim kan, 5 Iya. lawan 5 bukan 1 lawan 1. Betul sekali. Dan tentunya lihat di arah court lane kita melihat Xavero, rookie yang menuju ke MSC International Tournament. Bermain dengan luar biasa, bahkan Oheb struggle. Kita menyaksikan Kyrie membuka vision terlebih dahulu. Langsung traction pulse ke belakang, Sanji Crimson Beacon telah dibuka perpasangan dari orang Indonesia. Kyrie ter-take down kali ini, 1 poin kill dapatkan dari first block. No power retribution. JP memilih mundur ke belakang dan Sanford. Apakah bakal coba ditukar menjadi poin kill tambahan, tapi nampaknya Carl Susi Fury untuk mendapatkan turtle yang pertama. Dan Keyboy berhasil memancing flicker dari Sanford, mundur ke belakang menjadi sebuah jawaban, dan Xavero masih bertahan di laningnya. 1 turtle Hayabusa. Ini yang menjadi permasalahan. Hayabusa yang nggak seharusnya mendapatkan turtle, tapi lihat dari bottom lane. Lutfi termakan instan oleh Sanford dan juga Kautuzi. Ini masalahnya di Arlot tahu. Dari tadi gerakan Arlotnya ini luar biasa. Mereka tahu banget gimana caranya combo dengan vengeance-nya Arlot. Belum lagi dengan final slash yang sangat-sangat on point. Terus gue kayak menunggu aja nih, menunggu dari Onyx ID. Apakah mereka akan bermain sabar dulu sampai seenggaknya Xavero-nya punya Sky Fisher. Ketika udah punya Sky Fisher, baru ajaklah main Xavero. Mereka kurang damage. Mid-nya Kimi, oke, DPS pastinya ada, continuous damage-nya ada, tapi nggak bisa burst. Nah itu yang dipermasalahkan. Keyboy, Wolf Dragon, lagi-lagi belum ada follow up yang pasti. Kecuali nanti mau bawa Granger. Dan itu butuh waktu, sampai Granger punya item. Oke, Traction Pulse kembali terpop up. Tapi ngomongin karena Sanji untuk dimakan pakai Traction Pulse, dia masih punya Purify. Dia masih punya Crimson Beacon, jadi kayaknya agak cukup bertahan. Untuk sustain di arah mid lane. Sedangkan di arah bottom lane kita melihat one power situation di arah top lane. Kautuzi menjadi eksekutor datang di belakang sana. Oh hey, one power situation yang mungkin tadi udah coba di handle oleh Xavero, tapi nampaknya satu potongan dari Kautuzi dengan shadow kill di commit berhasil mendapatkan Xavero sebagai god lane, dan itu baru mahal banget. Di Onyx mereka seakan mati langkah loh. Rotasi mereka patah banget. Gue udah selalu bilang, tim Liquid ID ini sama seperti Prime Onyx 2 season lalu di MPL ID. Mereka pegang mid-nya, mereka kuasain rivernya, dan trio mid-nya itu yang akan buka rotasi. Dan trio mid yang terlalu kuat kali ini. Sanji di depan mata, masih ada satu Purify. Crimson Beacon telah dikeluarkan, tapi nampaknya perpasangan dari tim Onyx Indonesia berhasil mendapatkan Sanji. Sedikit miss, but it's okay. Masih bisa mendapatkan 1 point kill, dan Turtle akan ada tim fight yang sungguh kuat. Kali ini pertarungan antara tim Liquid dan juga tim Onyx Indonesia, di mana Sanji masih belum muncul ke lane out, tapi travel time nggak tahu mampu gak dia balik lagi. Tapi nampaknya Sanford berjuang Xavero, dan Sona terkeluarkan, dan Black the way of Dragon from Kimo. Oh, selamat! Hampir saja mendapatkan Sanford, dan Sanford still survive. Berhasil diselamatkan oleh JP. 1 point kill yang bisa didapatkan, pertukaran yang tidak terlalu worth it. Tapi bayangkan kalau Sanford tadi juga tumbang, JP yang menjadi point kill yang free. Wah, ini Onyx ID. Walaupun ya Turtle memang diambil. Cuma perbandingannya tadi ada flicker dari Keyboy yang terbuang. Terus gak ada point kill sama sekali. Di sisi lain tetap farming juga dari Hayabusanya. Jadi kayak goldnya pun walaupun dapat Turtle dari Onyx ID tetap dipegang tim Liquid 1100 nih. Iya. Ditambah lagi dari arah lane jauhnya udah dipotong sama Kautuzi. Kautuzi memang akan coba dikasih waktu yang banyak sih oleh para pasukan dari tim Liquid. Karena kalau ngomongin ke tim Liquid, kita lihat kondisi dia saat ini masih mengungguli dengan adanya 1 turtle dan juga 1000 gold difference. Yang membahayakannya adalah ketika Kyrie dari early aja udah kalah gold sama Hayabusa. Itu dia. Itu berat banget. Makanya kayak hero yang harusnya mid to late game kan, malah unggul dari early sampai midnya. Bayangkan mid to late game akan se-chaos apa nantinya dari Kautuzi. Antiquira sudah jadi, seenggaknya sedikit lah menahan untuk damage dari physicalnya. Tapi jangan lupa ada Harit loh. Ketika Haritnya udah ikut main, Kyrie itu akan tetap bonyok. Karena di physical defense doang kan yang baru dipunya. Terus gue masih belum lihat pergerakan Lutfi nih. Kemarin Lutfi pakai Cici, wah itu big play sekali. Dia bisa zoning belakangnya, dia benar-benar curtain call-nya, timingnya pas, hitungan damage-nya matang. Cuma untuk sekarang, gue belum ngelihat nih ada tanda-tanda seperti itu. Apa mungkin dia butuh item lagi ya? Balik lagi Cici juga kan tipikal hero experience damage yang butuh item. Yes. Tapi lihat Sanford
jangan lupakan, dia bisa naikin anak tangga kapanpun. Itu yang berbahaya. Dia coba masuk naik anak tangga pakai Vengeance dan Final Slash-nya itu yang mengerikan. Ya, Itu yang flicker. harus mereka perkirakan, bukan hanya tentang flicker, tapi tentang gimana caranya dia bisa dapet target utama mereka. Dan gue masih menunggu lagi front to back nih. Ohep yang muncul di atas. Wave Dragon JP. The Way of Dragon bercakap JP, apakah tidak terlalu keras? Terexpose dikeluarkan tapi Savero berhasil selamat. Diselamatkan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia lainnya. Mencoba membalikan kembali keadaan dengan Curtain Colt dan terikat. Final Slash for nothing. Perpasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka memang kehilangan banyak muscle skill, tapi mereka masih mampu bertahan. Tapi ngomongin mampu bertahan, apakah mereka mampu kontes? Dua statement yang berbeda. Itu menjadi satu tanda tanya besar. Apakah betul targeting ke arah JP? Way of Dragon, sumber yang memang mungkin targetnya cuma 3 sekarang karena duanya Purify, tapi tetap kontes. Kyrie berada di depan, tapi kalau Kyrie terlalu membuka badan ini berbahaya juga. Informasi didapatkan, Kiboy sudah memiliki lagi The Way of Dragon. Dibalikan kembali oleh Wave, tebakan Kiboy terlangkap di tengah sana. Final Clash from Kyrie menutup para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Untuknya Curtain Colt dan Lupinya on point. Bayangkan kalau Curtain Colt nggak menancap, itu bahaya banget, Lim. Karena Avatar of Guardian dapetin Kyrie, snowballing, mid lane-nya nggak kekontrol. Tapi ya, Kehilangan jungle, Kyrie akan kehilangan jungle. tapi itu nggak membuat Onyx tetap jadi untung, Ji. Itu hanya membuat keuntungan tim Liquid nggak sebanyak itu doang. Karena memang turtle tetap dapat, tengahnya tetap kebongkar. Ya bedanya cuma nggak ada bonus lebih lagi aja. Makanya kayak ini temponya dikontrol banget loh oleh tim Liquid. Dan gue nggak ngeliat, Sunford. Duel serangan dan point! Sunford menjadi target utama mereka. Udah ditahan oleh Sir Kyrie dan Van Slash menunjukkan 3 orang. Oh, no. Divan dibalaskan kembali JP. Membuat Lutz bisa kena to mouth. Kehilangan dia berada Pressford. Finally berhasil menangkan satu momen kill tadi. Lihat di belakang sana. Saling menunjukkan salah saji dan shadow kill from Carlton Z. Berhasil membuat Ohep mendapatkan triple kill. 4 hilang berbanding 1 Sunford. Itu tidak worth it sama sekali. Dan itu Sunford-nya hampir selamat loh. Hampir banget tadi Sunford-nya selamat. Dan harus dipikirkan kembali. Sudah mulai terasa apa yang tadi sempat gue bahas. Way of Dragon dari Kiboy. Siapa yang mau follow? Lihat. Rhapsody, tembakan Kimi, semua nembak ke arah Sunford. Dan itu nggak cukup. Apa kabar JP yang tadi di kick? Mungkin targetingnya udah benar-benar harus dilihat. Dan iya harus gimana caranya bisa mirror sih untuk sekarang. Perbedaan goldnya ini membuat benar-benar Onyx nggak bisa nge-deliver damage sama sekali. Ini dominasi. Ya walaupun memang nggak one sided karena Onyx selalu memberikan perlawanan. Cuma ini nggak cukup. Siapapun yang mau di commit itu nggak bisa. Kecuali bait dulu lah, bait Purify dulu deh. Itu mungkin masih bisa. Yes, ini dia. Kita lihat bait yang dilakukan harus benar-benar presisi, Lim. Jangan lupakan, terkadang bait juga itu bisa ngebait berbalik untuk kita. Dan ini kalau tertangkap berbahaya. Memancing JP untuk mengeluarkan Avatar of Guardian defensif aja itu udah mahal sebenarnya. Iya. Tapi Holy Defense terbuka di menit ke-9 di bottom lane. Wah ini udah nggak pakai in and out Liquid. Lihat Arrow di atas nge-clear, bawahnya muncul juga dan itu nggak bisa ditabrak sama Onyx. Dan kali ini tidak ada Holy Defense di bottom lane, Lim. Ini berbahaya. Semakin coba dipaksa, Sanji akan menjadi target utama mereka. Onyx Indonesia masih harus bertahan. Tidak boleh terlalu terburu-buru untuk memancing keributan dari tim Liquid. 5.000 gold difference itu sangat membedakan mereka untuk dari gold lane. Cukup tinggi apa yang dimiliki dari Ohep. Karena mereka dengan hero scaling kan, itu yang tetap masih susah. Itu yang tetap masih susah. Tapi Dimana sekali lebih sangat mau JP berada di depan atau dari berkecil Kiboy. Dia belakang menggunakan cabang dari itu bola Sanford. The Way of Dragon tanpa volume of damage tembakan Kiboy ditenggelamkan oleh Sanji. Tim Liquid. Mereka memaksa team fight. Berbahaya permainan apa yang mereka miliki. Lihat, mereka menggedor tengah, mereka menggedor atas tembakan di arah bottom lane. Gedor yang mereka lakukan tanpa defense. Flash hampir aja tadi dia masih punya flicker soalnya. Kalau di flicker tadi mungkin keluar tapi nggak ada follow up damage juga kan. Ya Ohep masih belum ready tadi dengan damage-nya. Tapi serius deh, ini nggak bisa numbangin Sunford sama sekali. Mungkin kalau Sunford itu masih ada JP. Dan kata sini benar-benar tahu timing untuk masuk. Quad Shadow-nya nggak pernah sembarangan. Gak buru-buru. Dan Kiboy tadi gagal lagi flanking di bagian belakang. Let's see, Onyx mampukah mereka untuk melakukan defense? Tanpa ada Holy Defense, mereka segera keluar dari Marseilles. Flicker dari Sanford membuat Kyrie berada di garis depan. Fokus ke arah depan. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia mencoba melakukan clear sepanjang mungkin. Tapi Ohep terlalu besar damage yang diberikan. Bakal Lupi, Shadow Kill. Terbagi dengan minion aja udah membuat darinya sampai seperempat darah. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Traction pulse tanpa adanya volume yang damage. Traction pulse tanpa adanya defensif.
terhadap base mereka, itu malah menjadi traction pulse yang bisa membuat mereka malah tenggelam. Iya, goldnya naik lagi. Mereka nggak kedor. Mereka tidak mau diam. Mereka memaksakan keadaan. Saman Force telah dikeluarkan. Fokus mereka menuju ke arah base turret. Tapi dimiliki dari tim Onyx ID. Dan Vanessa kembali membawa Kiwi ke arah depan. Bahkan flickernya harus dikeluarkan untuk defensif. Tidak ada inisiat power untuk kali ini. Tapi Council Gaming menunjukkan pelanggaran Sas ditenggelamkan oleh Sanji di depan base-nya sendiri. Tapi ini Kaltesi damage-nya udah nggak ketahan sama sekali. Hunter Strike, War X, Malefic, dan baru Blade of Despair. Seperti yang gue bilang, War X ini diperlukan untuk cooldown. Sementara sekarang udah ada Penet. Mid-nya coba ditabrak lagi dan Onyx dalam masalah serius. Final Slash kembali memaksa Kairi ke arah depan. Tapi zoning harus dilakukan. Tunggu yang menuju ke arah Zero JP. Untungnya ada DPS turret. Tapi lihat para Anda menuju ke arah base. Mereka nggak melihat apa yang terjadi. Shadow Kill yang terlalu kuat tampaknya. Oh my god. Base-nya masih bisa selamat. Base-nya masih bisa selamat. Masih bisa bertahan. Onyx Indonesia masih punya asa. Tapi 3 base turret yang hilang. Seperti yang gue bilang, ini masalah yang sangat serius untuk Onyx ID. 10.000 gold lead menuju ke angka 11.000 di menit 12. Dengan kondisi membawa jungle tank. Apa ini saatnya kita mengkumandangkan stop jungle tank? Karena memang nggak sesuai dengan konsep gameplaynya Onyx. Onyx kemarin balik ke jungle Assassin dengan Lancelot dengan Hayabusa-nya baru mereka bisa bounce back juga. Tapi kalau kita lihat nih dari replaynya, JP sebenarnya ini juga ada bisa dibilang misplay lah. Di terlalu depan, posisinya enak untuk di Trigun dan kalkulasinya nggak matang karena minionnya ternyata bisa di-clear. Sehingga Onyx masih bisa defense. Tapi ya tetap pressure-nya walaupun JP-nya tumbang tadi ya itu cuma JP, cuma roamernya aja. Nggak ada shutdown yang terjadi entah itu ke Kaltezi, entah itu ke Auheb, masih no dead nih sampai sekarang. Iya, betul sekali. 0 dead dari Auheb, dari Kaltezi. Jadi pressure yang diberikan untuk menuju ke arah backline dari tim Onyx Indonesia nggak ada 10.000 gold difference. Mampukah mereka mencoba melakukan takeover terhadap ular tersebut karena perbandingan dual level dari Kairi dan juga Kaltezi ini terlalu jauh. Mereka JP coba mainkan terlebih dahulu laning di arah top dan juga arah mid-nya. JP memberikan informasi di mana Kairi berada. Lutfi nggak boleh sembarangan tapi lihat Kipoy. Van Slash dibalas kembali counter setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid membubarkan tim Onyx menuju ke arah belakang. Dua after cover defensive membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia nggak bisa menyelamatkan Kipoy kembali. Bahkan Auheb, Godlike Sanford masih mencoba dengan anak tangganya satu persatu mulai mendekati Onyx. Ini bencana. 5 lawan 4, gak bagus. Kaltesi Kocedonya connect tapi dia nggak boleh buru-buru masuk. Tapi Lord Final Slash kembali dikeluarkan oleh Sanford. Dengan adanya Auheb, Sanford tidak bisa dibendung pada pasukan tim Onyx Indonesia. Mereka nggak punya lagi defensif. Fokus ke depan, bahkan Sanji akhirnya terhadap turret membuat tim Onyx kehilangan game yang pertama mereka. Liquid Philippines take the game 1. Wah, definisi one-sided game. Sempat melawan hanya di